Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam perkuliahan daring pada minggu yang insya Allah minggu yang kedua setelah minggu yang lalu para mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan dengan materi proses penyidikan ya, yang dilanjutkan dengan proses pra penuntutan. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan di dalam proses penyidikan itu ada proses pemberkasan, pembuatan berkas perkara oleh penyidik ya, untuk diserahkan ke penuntut umum ya, untuk dilanjutkan penyidikan ke tahap penuntutan bila mana penyidikan tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Para mahasiswa, pada minggu lalu sudah saya jelaskan apa yang dikatakan proses pra penuntutan tersebut. Proses pra penuntutan adalah sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Hukum Acara Pidana kita, adalah proses penelitian berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum untuk teliti apakah berkas perkara itu sudah dinyatakan sempurna, sudah dinyatakan lengkap atau tidak. Dengan konsekuensi bila mana perkara tersebut tidak dinyatakan lengkap atau kurang sempurna, tentunya dikembalikan pemberkasan tersebut untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk. Sebaliknya bila mana perkara tersebut dinyatakan lengkap, tentunya adalah kewajiban dari penuntut umum untuk melanjutkan penyidikan tersebut, untuk melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri, di mana pengadilan yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan locus delicti, tempat kejadian perkara tersebut, ataupun saksi-saksi di mana yang banyak diperiksa di tahap penyidikan, sebagaimana di dalam kompetensi relatif, di mana pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya di dalam perkuliahan daring minggu ini ke tahap penuntutan. Tentunya di dalam tahap penuntutan ini adalah proses pelimpahan ya berkas perkara yang diterima dari penyidik yang dianggap lengkap penyidikannya tersebut, dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili dengan dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa, diadili dan diputus ke pengadilan negeri, di mana pengadilan negeri tersebut berwenang untuk mengadili berdasarkan kompetensi relatif. Apa yang perlu dilengkapi oleh penuntut umum untuk pelimpahan berkas perkara tersebut selain berkas perkara yang diterima oleh penyidik? Baik, mari kita melihat ya di dalam hukum acara pidana kita ya, di mana dasar daripada pemeriksaan di pengadilan adalah dakwaan dari penuntut umum, surat dakwaan. Surat dakwaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut adalah sebagai dasar dari pemeriksaan di persidangan, sebagai dasar penuntut umum di dalam penuntutan ya, di dalam nantinya dasar membuat suatu tuntutan, requisitoir. Begitupun juga sebagai dasar dari penasihat hukum ataupun terdakwa di dalam pembelaan. Baik, nanti di dalam persidangan ada
proses keberatan terhadap surat dakwaan, ya, eksepsi maupun nanti di dalam setelah pemeriksaan adalah dasar untuk pledoi dalam pembelaan, dan juga sebagai dasar dari majelis, ya, hakim yang mengadili untuk memutus perkara tersebut. Baik, para mahasiswa sudah mengetahui sedikit banyak daripada tadi saya katakan surat dakwaan, ya, dari proses pelimpahan, ya, kemudian pelimpahan yang dilengkapi dengan surat dakwaan sebagai dasar dari pemeriksaan, nah, di persidangan. Selanjutnya nanti mahasiswa diarahkan untuk mempelajari pembuktian, alat bukti untuk yang dipakai, ya, alat bukti yang dipergunakan baik oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya tadi, maupun penasihat hukum untuk membantah, ya, untuk membantah daripada surat dakwaan, ya, berdasarkan alat bukti juga. Kemudian juga dari majelis hakim sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, menyatakan terdakwa itu terbukti atau tidak terbukti, tentunya dengan pembuktian dan dengan alat bukti. Nanti kita mempelajari di perkuliahan, ya, mengenai beban pembuktian, sistem pembuktian yang dianut di hukum acara pidana kita. Nah, selanjutnya di dalam perkuliahan ini saya cukupkan dulu, ya, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab di grup, ya, melalui WA grup. Terima kasih, selamat belajar, semoga dalam keadaan sehat dan bertemu kembali di dalam perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.